Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami tunggu hadirat Tuhan dengan kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian penyembahan kami kenai ke takhta kuasa kerajaan-Mu. Dan sore hari ini kami tidak pulang dengan hampa Tuhan, tetapi ada puji-pujian penyembahan yang kami sampaikan kepada-Mu sebagai doa kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Amin. Ada kebebasan bagi kami untuk kami ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak ingin firman jatuh di tanah yang berbatu, tetapi kami ingin firman-Mu jatuh di tanah yang lembut, siap dituai. Kami duduk sebagai seorang murid yang ingin mendengarkan kebenaran. Hamba yang Kau pakai Tuhan sore hari ini, kami percaya bahwa ada keterbatasan bagi hamba-Mu, tetapi ada anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan lagi kerjaannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Tuhan jadi andalanku. Kami puji bersungguh-sungguh. Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Aku percaya dan kepada hamba Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Percayakan aja dari kerjaannya. Aku percaya ada mujizat. Kalau Tuhan jadi andalanku, hanya Tuhan yang ku percaya. Bisa aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya
bersyukur buat kesempatan terbaik sore hari ini. Tuhan izin boleh ada bersama untuk memuji, menyembah, dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena oleh kasih dan setia-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini. Teristimewa di dalam merayakan Harnas kaum pria. Kami berdoa Tuhan, biar hadirat dan kuasa Tuhan terus bekerja dan berkarya di tempat ini, sehingga kami semua benar-benar terus dapat menikmati hadirat Tuhan. Teristimewa dalam jam pemberitaan firman, Tuhan berkenan menyatakan kebenaran-Mu, singkapkan rahasia-Mu, sehingga kami semua yang hadir diberi pengertian, dididik, diajar, dan semakin hari semakin berjalan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami sambut firman Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bisa minta ganti mic. Baik, puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita merayakan Hari Nasional Kaum Pria GSJA. Dan beberapa kesempatan yang lalu di dalam perayaan Harnas kita sudah mendengarkan tentang tema utama atau slogan yang dipakai di kaum pria GSJA seluruh Indonesia dan seluruh kaum pria yang ada di Nusa Tenggara Timur, secara khusus di Smart NTT 1, saudara, yaitu pria integritas. Itu adalah slogan atau semboyan yang kita sama-sama miliki sebagai pria-pria GSJA, yaitu pria integritas. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bisa LCD-nya, slide-nya bisa ditampilkan. Oke, ya. Ya, baik saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan tepat pada hari ini kita sedang juga merayakan hari yang namanya Hari Reformasi Gereja. Saudara yang diberkati Tuhan, seorang pria biarawan tahun 1517 tanggal 31 Oktober di University Wittenberg, Jerman, menempelkan 95 dalil atau tesis yang kemudian membawa gereja mengalami sebuah reformasi atau pembaharuan. Dan hari ini sudah tepat tanggal 31 kita sedang ada di dalam perayaan tersebut, diprakarsai oleh seorang pria yang bernama Martin Luther. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kurang lebih belasan abad, ya, mungkin sekitar 13 abad, ya, saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana gereja ada di dalam kungkungan setan, ada di dalam belenggu, ada di dalam penjara, tak bisa terelakkan, saudara yang diberkati Tuhan. Karena sejak tahun 304 Masehi, di bawah pemerintahan Kaisar Konstantinus, saudara, gereja mulai mengalami kemandekan atau mengalami yang namanya penurunan. Gereja bahkan tenggelam di masa pemerintahan tersebut. Itu kurang lebih, saudara, tahun 304. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sejak tahun 304 itulah gereja tidak punya gigi sama sekali. Gereja tidak bisa buat apa-apa karena di bawah pemerintahan kaisar tersebut gereja mengalami, saudaraku, penekanan yang
bukanlah penganut Kristen yang alkitabiah, bukanlah penganut Kristen yang sesuai dengan ajaran Kristus Yesus, saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi ajaran-ajaran yang sudah dicampur adukan dengan segala macam ajaran kafir, ajaran-ajaran dewa-dewa orang-orang Yunani dan Romawi, itu dimasukkan semua ke dalam gereja. Makanya sejak tahun 304 Masehi itu, saudara, mulai ada yang namanya penyembahan kepada patung Bunda Maria. Ada yang namanya, saudaraku, ya, sakramen yang selain daripada sakramen baptis, sakramen untuk orang mati, sakramen, pokoknya terlalu banyak. Makanya ada 7 beberapa sakramen, saudara, yang dibuat-buat, saudaraku, hanya untuk menyenangkan rakyatnya. Tetapi sesungguhnya itu bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Itu tidak sejalan dengan Alkitab. Dari sejak tahun 304 itu tidak ada satu manusia pun yang bicara. Sampai 1517, itu terlalu lama. 304 sampai 1517, kurang lebih abad 16. Makanya tadi saya bilang 13 abad, saudara yang diberkati. Karena dimulai abad yang ketiga, gereja mati di sana, baru muncul nanti di abad yang ke-16, tahun 1517, di bawah seorang reformator gereja yang bernama Martin Luther, saudara. Baru disitulah terjadi sebuah perubahan, baru disitulah terjadi sebuah reformasi, baru disitulah gereja mulai bangkit kembali. Mulai dari situlah, saudara, gereja mulai kembali kepada Alkitab, sola scriptura, hanya Alkitab saja. Dan 95 dalil yang ditempel di depan pintu gerbang Wittenberg University tidak dapat dibantah oleh satu paus pun atau siapapun biarawan yang ada pada waktu itu. Sehingga muncullah, saudara, kegerakan Kristen yang besar-besaran, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, inilah yang kita sedang rayakan hari ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu tema khotbah saya adalah serangan setan yang mematikan. Saudara yang diberkati Tuhan, serangan setan yang mematikan itu bukan saudara kena suami. Serangan setan yang mematikan itu bukan ketika saudara dibilang, ada orang bilang dia kirim burung datang, itu tidak jadi soal. Ya, kirim ular datang, kirim apa lagi, saudara, angin jahat datang, itu bukan serangan setan yang mematikan. Serangan setan yang mematikan itu justru ketika iblis mulai memprovokasi kita, mulai mengintimidasi kita, mulai memutar balik kebenaran. Itulah yang akan membuat gereja hancur dan mati. Saudara yang diberkati Tuhan, minta maaf, Kak. Sudah, ya. Ya, coba kata dari situ. Ya, saya mau juga. Yang sampai minta baru. Ya. Bisa nggak, Ustaz? Kalau saya bisa turun tangan. Permisi ya, saya lihat dulu. Ya. Laptop masih baik, Ibu, jangan takut. Ya, saudara. Jadi serangan setan yang paling berbahaya adalah dengan menggunakan firman Allah yang dipelintir atau yang diselewengkan, atau bahasa hukum kan mana, yang lokas belok. Nah itu. Jadi kalau setan suka ke firman, dia kasih belok sedikit itu firman, atau dia ganti sedikit itu kata-kata firman, itu adalah serangan yang mematikan. Itu adalah serangan yang paling berbahaya. Dan seringkali orang Kristen justru jatuh, justru terperangkap, justru mati kerohaniannya karena serangan yang ini. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu saudara yang diberkati, tadi saya sudah katakan 13
abad gereja tidak bisa berkutik. 13 abad gereja mati, setan menguasai, firman digantikan dengan segala ketidakbenaran. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, sampai muncul Martin Luther dulu baru bisa itu kebenaran itu muncul kembali. Kalau tidak, maka tidak ada gereja Kristen Protestan, tidak ada. Sudah, ini berarti kita semua halayak habis, ya. Semua masuk neraka, sudah pasti. Karena saudara hidup dalam kematian secara rohani. Karena iblis betul-betul menguasai saudara pada waktu itu, ya. Tapi kita bersyukur muncul tokoh yang bernama Martin Luther itu. Jadi sejarah gereja membuktikan bahwa iblis telah mengobrak-abrik firman dan menjerumuskan banyak orang Kristen pada abad-abad awal pada kesesatan dan kebinasaan. Saudara, karena itu ingatlah baik-baik, ini betapa pentingnya. Dan saya mau sampaikan hari ini kenapa? Karena tongkat estafet Martin Luther itu harusnya turun kepada generasi ini, secara khusus kaum pria, karena ada banyak laki-laki yang tidak hidup di dalam kebenaran, yang masih pikirannya dibutakan, yang masih hidup di dalam, saudaraku, penjara setan. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, itu akan menghambat pertumbuhan gereja, itu akan membuat gereja tidak bisa bangkit, karena kegerakan itu akan dimulai dari orang laki-laki. Karena Alkitab berkata dengan jelas, laki-laki itu pemimpin, kepala. Karena itu saudara, betapa penting di hari reformasi gereja ini, dan sekaligus harnas kaum pria GSDA, saya ingin sampaikan buat kita sekalian, jadilah Martin Luther yang memprakarsai kebenaran di mana saudara berada. Yang setuju katakan amin. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ini penting sekali, ya. Makanya saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan. Serangan setan yang tertua sekali lagi adalah ini. Serangan setan yang tertua ini adalah bikin Alkitab palsu. Itu serangan setan paling tertua. Jadi saudara, suami itu baru muncul. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, serangan setan yang macam-macam begitu itu bukan serangan setan. Serangan setan paling tua, paling lama itu adalah dia memutarbalikkan kebenaran. Saudara lihat manusia pertama di dalam Taman Eden, Kejadian pasal 3 ayat 1. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Saudara lihat ini apa? Tentulah Allah Saya mau tanya, Tuhan bilang begini atau tidak? Tolong jawab, Tuhan bilang begini atau tidak? Tidak. Tidak seluruhnya atau ada sebagian? Tidak seluruhnya, saudara yang diberkati. Jadi separuh firman Allah, separuh dia kasih putar. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak bilang semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan bilang kamu boleh makan semua pohon dalam taman ini, tapi yang tidak boleh cuma satu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi setan putar balik. Setan bilang semua lu boleh makan, lu makan boleh semua. Itu Tuhan yang sengaja tuh, dia sengaja bilang yang satu dulu jangan makan, supaya saudara yang diberkati, ini dia putar balik nih. Tuhan bilang semua boleh makan, dia bilang semua pohon tapi jangan kamu makan. Tidak ada kata jangan di sana, saudara. Tidak ada larangan Tuhan untuk saudara orang tidak boleh makan buah di Taman Eden. Yang tidak boleh cuma satu pohon. Tapi setan pelintir firman, setan putar balik firman, setan selewengkan kebenaran. Di saat itulah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu ingatlah baik-baik, serangan paling berbahaya dan tertua itu adalah ketika iblis putar balik firman Allah. Amin. 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 Saudara yang diberkati Tuhan, iblis itu suka putar balik firman. Ya. Yang selingkuh, kenapa bisa jatuh selingkuh? Karena iblis putar balik firman. Ya, saudara.
Iblis bilang begini, lu dulu setia tapi sekarang kan beda. Ya, saudara. Beda. Lalu kita bilang beda di mana? Dulu lu setia tuh karena dia kan belum tua, dia masih baik, dia masih bagus, ya dia body masih model kayak gitar Spanyol. Karena itu dulu lu boleh setia. Sekarang nih kan dia supara mama, lihat dia sah. Darong juga lah. Saudara lihat, setan ini kan putar-putar balik. Jadi saudara, kenapa orang bisa selingkuh? Awalnya dia dihipnotis dulu pikirannya, dia diperdaya dulu pikirannya. Kalau dia sudah diperdaya, baru saudara dia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Jadi serangan setan itu sebenarnya begitu. Saudara yang diberkati itu, serangan setan itu begitu. Kenapa orang saudara bisa mencuri? Jawabannya singkat, saudara yang diberkati. Karena apa? Waktu dia saudara ada dalam kesusahan, ada dalam kesukaran, setan mulai bicara. Masa kok lu begini-begini terus, kan begitu tuh saudara. Lu kantong kok kere terus, ya. Lu lihat di sebelah tuh. Lalu Anda ingat Tuhan bilang jangan mencuri. Lalu setan mungkin bilang begini, tidak apa-apa curi untuk kebaikan, itu baik. Nah, setan tuh kan suka putar balik. Terima kasih saudara, Tuhan berkati. Air secangkir saja Tuhan berkati, apalagi aqua 150 ml. Saudara yang diberkati Tuhan, ya? Jadi ingatlah baik-baik saudara, iblis itu punya cara begitu. Makanya saudara, kadang-kadang kita ini salah. Yang kita kalahkan, yang kita urusi bukan serangan setan yang satu ini, saudara. Sebenarnya setan hanya memutar balik pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran palsu. Saudara lihat di dalam surat 2 Korintus 11 ayat 3. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tapi aku takut kalau kita mau disesatkan dan menjadikan kamu dan sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya dengan kebajikan. Saudara lihat, Alkitab bicara tentang pikiran kamu disesatkan. Jadi memang setan itu menyerang pikiran. Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Dia putar balik kebenaran, dia serang pikiran Hawa, maka Hawa akhirnya hancur. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari Jumat kemarin saya KKR di Gereja Gemini, tetangga saya. Saudara yang diberkati, dong bikin tema orang Kristen harus beda. Yang betul, repo beda, apa yang betul kan? Kita harus beda. Jadi tidak mungkin kita sama. Orang Kristen harus beda. Tapi bagaimana kita bisa beda? Kita hanya bisa beda kalau pikiran kita benar-benar dikuasai oleh kebenaran. Kalau pikiran tidak dikuasai kebenaran, tidak bisa beda. Saudara marah, saudara. Kita lagi marah, suami istri lagi marah. Ya itu kan barang biasa. Tetapi kalau marah semakin lama dipupuk, ditinggalkan terus, itu jadi bahaya. Saudara, kenapa? Karena semakin lama Anda marah, setan tidak akan pernah diam. Dia ini bicara terus, dia intimidasi terus. Saudara yang diberkati Tuhan, contoh saja, Anda marah, saudara kemarin sudah tahu apa? Ya, omong juson. Tiba-tiba pagi-pagi, saudara, kamu bangun lalu kemudian lagi cuci motor di pinggir jalan. Tiba-tiba auto tangki lewat, saudara. Lalu di belakang auto tangki itu ditulis tulisan begini. Tulisannya adalah, kalau lu sonden dia lain, beta belum ganti nomor, beta masih nomor lama. Saya pernah baca itu di belakang tangki, saudara. Kalau lu sonden dia lain, ingat beta belum ganti nomor, beta masih nomor lama. Itu tiba-tiba langsung memori terkembali 081239. Ada berat. Sudah belum lagi setan mulai tambah bibit sedikit. Ya sudah, dia panasin Anda sedikit. Habis saudara, rumah tanggamu berantakan. Hanya soal sepele, saudara. Sebenarnya soalnya tidak terlalu panjang, tapi karena setan mengintimidasi, karena setan menyerang, setan terus menyesatkan pikiran orang. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat baik-baik. Ingat ini saudara, ini
itu dari zaman ke zaman tidak akan berubah. Sejak perjanjian lama, sejak zaman Adam dan Hawa, sampai zaman Rasul Paulus, bahkan sampai zaman gereja mula-mula, sampai sekarang tidak berakhir. Yang namanya setan menyesatkan pikiran orang. Itu terus. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, karena itu saudara, Paulus berkata di ayat 4. Mari kita lihat, saudara. 1, 2, 3. Sebab kamu sabar saja keadaan seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang kami berikan. Paulus marah ini kalimat ini bukan kalimat yang lagi memuji, tapi marah. Kenapa kok kamu sabar? Orang datang kasih berita yang lain tentang Yesus, kasih roh yang lain, kasih Injil yang lain, kamu mau terima saja. Saudara yang diberkati, sehingga pikiran kamu disesatkan, pikiran kamu dibelokkan. Orang Kristen tidak boleh tuh. Makanya kalau saudara jadi Kristen mesti hati-hati. Iblis tidak serang kita dengan cara-cara yang tadi saya katakan, itu basi. Ya, iblis itu pakai serangan, pakai firman. Dia mengintimidasi pikiran kita. Dia putar balik fakta kebenaran. Nah, karena itu saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan hari ini saya mau ajak kita untuk belajar dari kisah tentang Yesus dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11. Kalau dalam kitab Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa gagal, kalah, karena diserang oleh iblis dengan firman Allah yang dipelintir, yang dibelokkan. Maka Yesus sebagai Adam terakhir juga mengalami hal yang sama. Ketika dia datang ke dalam dunia ini berinkarnasi menjadi manusia, saudara yang diberkati Tuhan, iblis pun menyerang serupa dengan Kejadian pasal 3. Iblis pun menyerang dengan firman, saudara, dengan kata-kata kebenaran. Tetapi sekali lagi, kebenaran yang dipalsukan, kebenaran yang dipelintir. Tapi saya ulang, bedanya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yesus sebagai manusia, dia tidak jatuh, saudara. Bahkan dia tidak melakukan apapun. Dia bahkan mengalahkan setan, saudara, yang menggoda dia di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Karena itu saudara, keteladanan ini yang saya mau angkat pada kesempatan ini, menjadi cara kita bagaimana supaya kita pun menang. Kalau setan mulai intimidasi kita, setan mulai saudara berbicara kepada kita, mulai putar balik kebenaran, ini kuncinya ada pada Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan perhatikan satu persatu pada kesempatan sore menjelang malam ini. Saudara, yang pertama, bagaimana kok Tuhan Yesus sebagai manusia, dia bisa mengalahkan setan ketika setan serang dengan firman itu yang dipelintir. Yang pertama, saudaraku, karena dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau Tuhan dipimpin Roh Kudus, Yesus sebagai manusia dipimpin oleh Roh, kita mutlak harus dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita lihat Matius 4 ayat yang pertama. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka iblis dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Maka Yesus dibawa apa? Dibawa apa? Roh di sana R kecil atau besar? Besar. Berarti Roh Kudus ya? Ya. Jadi saudara, Yesus dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Padang gurun ini adalah gambaran dari dunia ini, saudara. Padang gurun ini adalah simbol dari dunia ini. Sama seperti kita pun ada di padang gurun, ada di dunia ini. Dan waktu kita ada di padang gurun, ada di dunia ini, pasti kita dicoba iblis. Tidak bisa tidak. Karena itu tidak kenal dia pendeta di kota, pendeta di desa, pendeta pelayanan sudah lama, majelis lama, Kristen lama, orang GSCA lama. Setan tidak mau tahu. Selagi Anda masih hidup di dunia, Anda masih ada di padang gurun, maka setan pasti mencoba Anda. Tidak bisa tidak. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu pernah dicobai setan atau tidak?
Kalau ada orang Kristen yang nyaman karena tidak dicobai setan, hati-hati loh, saudara. Kalau Anda tidak dicobai setan, itu berarti Anda sudah termasuk kelompok setan. Iya, karena setan itu hanya mencobai musuhnya. Dia hanya mau lawan-lawannya. Kalau kamu dengan setan sudah sama, maka tidak bisa. Setan tidak lawan. Setan bilang kita ponco. Justru setan akan gandeng lu untuk lawan orang lain. Saudara yang diberkati Tuhan. Iya, karena itu kalau saudara masih jadi anak Tuhan, masih orang Kristen sejati, saudara pengikut Tuhan yang benar, pasti Anda dicobai oleh iblis. Tidak bisa tidak. Amin. Ayo saudara jangan ngomong begini. Ada orang suka ngomong begini. Ikut Tuhan ini cobaan tambah banyak. Ini lu ngomong bodoh namanya. Sorry, saya ngomong begini saudara. Memang ikut Tuhan lu akan cobaan tambah banyak. Kalau saya mau ikut Tuhan, pasti cobaan selesai sudah. Karena apa? Kamu sudah jadi pengikutnya, sudah jadi setannya. Nah, saudara, tidak ada cobaan lagi. Saudara yang diberkati Tuhan. Anda yang mencobai orang. Tetapi kalau Anda masih jadi pengikut Yesus yang setia, tidak ada kata tiap hari pasti dicobai. Amin. Persoalannya bukan saudaraku kita dicobai, tapi persoalannya siapa yang pimpin kita di padang gurun. Kalau yang pimpin kita adalah Roh Kudus, maka dengarkan baik-baik. Setan boleh mencobai kita, dia boleh mensiasati kebenaran, dia boleh putar balik firman, tapi roh yang ada dalam saudara itu akan mengalahkan setiap tipu daya setan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara, Rasul Paulus mengatakan semua orang yang 1, 2, 3 Allah adalah anak Allah. Jadi kalau saudara anak Allah, saudara dipimpin Roh Tuhan. Kalau saudara dipimpin Roh Tuhan, maka sekali lagi sama seperti Yesus dipimpin Roh Tuhan, kita juga dipimpin oleh Rohnya yang sama. Dan saudara, kalau oleh Roh itu Yesus mengalami kemenangan, oleh Roh yang sama juga saudara akan mengalami kemenangan. Amin. Ya, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, karena itu setiap hari mintalah Roh Kudus memimpin hidup saudara. Jadilah orang Kristen yang terus dipimpin Roh Kudus. Makanya saya selalu mengatakan begini saudaraku, jangan jadi Kristen yang hanya berdoa itu minta garam, vincir, lombok, beras. Ya, ada orang Kristen doanya hanya putar tabalik di situ. Itu saya anggap nota belanja. Nota belanja itu jangan kasih di Tuhan Allah. Saudara yang diberkati. Bangun pagi, Tuhan, ini hari ini meras. Itu Tuhan minyak goreng, ya Tuhan. Lu pikir Tuhan menteri ekonomi emang kali? Pokoknya minta semua. Saudara diberkati. Alkitab bilang begini, saudara, kalau saudara anak Tuhan, Tuhan sudah tahu sebelum Anda minta. Boleh minta, boleh, saya tidak katakan salah, tapi minta tuh yang singkat-singkat. Jangan lu dikte sampai halus-halus. Marica, ya saudara pakai tumbar, vanili semua. Kurang kerja. Saudara yang diberkati. Makanya ada banyak orang doanya panjang mau mati. Ya. Tapi hanya seputaran kebutuhan jasmani. Itu doa yang salah. Dengar, doa salah. Sampai saya ngomong gitu. Yesus tidak pernah ajar doa model begitu. Saudara kalau baca doa Yesus yang diajarkan kepada murid-murid dalam Matius 6, minta cuma 1 kali tentang kebutuhan jasmani. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sampai situ saudara yang diberkati Tuhan. Ya, yang banyak itu apa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya tanya, itu ada jasmaninya? Ada jasmaninya? Tidak ada. Baru masuk itu ayat, berikanlah kami. Setelah itu masuk lagi rohani lagi, ampunilah kesalahan kami. Ya toh, saudara? Itu rohani lagi. Jauhkanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu rohani lagi. Jasmani cuma 1 ayat. Jadi kalau saudara doa jasmani lebih banyak, saudara menyalahi
kita. Saudara diberkati. Maka doa yang harus lebih banyak itu apa? Minta hal-hal rohani. Tuhan, pimpin saya Roh Kudus. Saya tidak mampu Tuhan berjalan sendiri. Saya butuh pimpinan Roh. Saya butuh Tuhan. Agungkan Dia, sembah Dia. Itu yang paling utama. Ya saudara, nanti kebutuhan Tuhan cukupi. Makanya Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang samping kiri kanan, doa sapaan jangan lama-lama. Bilang samping kiri kanan, bapak-bapak khusus. Bilang samping kiri kanan, nota belanja kasih di mama. Ya, bukan kasih di Tuhan Allah, saudara, kasih di mama. Ya, supaya mama yang atur ke dapur. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Tak usah kasih Tuhan Allah. Ya, atau cukup kasih tahu Tuhan, nota bisa kasih di bab tua atau di mam tua, masa tahu lah. Cukup begitu saja. Itu Tuhan paling tahu, Dia Bapa yang baik. Alkitab berkata kalau Bapa yang jahat di dunia ini saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Dia tahu memberi untuk anak-anaknya. Amin. Ya, jadi doa tak usah panjang-panjang. Saudara diberkati Tuhan. Ingat baik-baik itu. Jadi mintalah hal-hal rohani, terutama soal Allah memimpin kita. Roh Kudus pimpin saya. Ini penting sekali. Tiap hari, bahkan mungkin setiap saat Anda harus minta pimpinan Roh Tuhan. Karena waktu Anda dipimpin Roh Allah, Anda tidak akan bisa, saudaraku, untuk dikalahkan oleh tipu daya setan. Karena Roh itu akan, saudaraku, menyatakan kebenaran, kata Alkitab. Yohanes pasal yang ke-14, di sana dikatakan Roh itu menginsafkan akan dosa. Roh itu menyatakan kebenaran. Roh itu menghibur kita. Jadi waktu saudara dipimpin oleh Roh Kudus, setan boleh mengintimidasi pikiran kita, setan boleh putar balik kebenaran, tapi Roh akan membantu kita. Roh akan menginsafkan kita. Roh akan mengingatkan kepada kebenaran, sehingga Anda tidak akan jalan salah. Anda akan tetap berjalan dalam rel kebenaran, karena ada Roh Kudus, Roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Begitu Anda sapu-sapu muncul tangki tadi yang tadi ngomong. Kalau lu susah dia lah, ingat beta belum ganti nomor. Ya saudara, tapi karena Roh Kudus ada di dalam, Roh insafkan kita, jangan. Model ke dia tulisan dapat ditambah lain. Ya saudara, ya Tuhan akan bicara dalam hatimu. Setialah pada istrimu, setialah pada suamimu. Tuhan akan bicara lewat Roh Kudus itu. Dia insafkan kita, dia sadarkan kita. Makanya saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ingatlah baik-baik. Ini betapa pentingnya. Kaum pria GSDA hari ini saya ingatkan buat kita semua. Ayo, hidup dipimpin Roh Kudus. Kalau Anda dipimpin Roh Kudus, luar biasa. Setan tidak akan menang. Setan tidak bisa menang. Karena Roh itu luar biasa. Dia Roh yang besar. Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Ya, setan takluk dengan kuasa Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat keempat. Mari kita baca 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah menyelamatkan nabi-nabi bangsa itu. Sebab Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Perhatikan, nabi-nabi palsu itu berkaitan erat dengan firman palsu. Itu nabi palsu. Karena nabi itu adalah menyampaikan ajaran. Tapi kan disebut palsu berarti ajarannya palsu. Itulah cara kerja setan. Tapi kalau Roh ada di dalam saudara, Roh Kudus itu Roh yang besar, itu kuasanya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh apa? Roh ini roh kecil, roh nabi palsu, roh setan, roh iblis, roh antikris, roh apapun. Roh saudara itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Karena itu ingatlah baik-baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jangan lupa mama-mama, pagi bangun minta Tuhan. Bepung lagi mau pikangkor, Roh Kudus pimpin dia. Tuhan, beta lagi mau pikerja, Roh Kudus pimpin dia. Ya saudara yang diberkati Tuhan. Mama-mama, bapak-bapak juga berdoa buat mama-mama. Ya saudara, ingat
Tuhan tolong istri saya ada di kantor, tapi Roh Kudus pimpin istri saya di rumah. Ya, karena bahaya. Anda di kantor, tukang bakso lewat, mamtokas masuk tukang bakso, ada bahaya. Saudara, jangan main gila. Kalau orang tidak dipimpin Roh Kudus ini berat. Saudara diberkati Tuhan. Makanya ingatlah baik-baik. Hidup ini betapa penting dipimpin oleh Roh. Kalau Anda dipimpin Roh, aman. Di mana saja aman. Kalau Roh Kudus pimpin, Roh Kudus sertai kita. Nah, inilah kunci yang pertama. Jadi saudara tidak boleh lupa ini. Kalau mau setan kalah, Roh Kudus harus pimpin. Yang kedua, bagaimana serangan setan yang berbahaya ini kita bisa kalahkan? Yang mematikan ini. Sekali lagi, yang kedua adalah hidup harus dalam ketekunan di dalam Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang kedua dari Matius 4. Saya tidak lari kemana-mana. Saya tetap membahas soal Matius 4 ini. Perhatikan ayat 4. 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar lagi. Saya garis bawahi kalimat berpuasa 40 hari 40 malam. Saya mau tanya, itu lama kok cepat? Lama. Kita jangankan 1 hari, 3 jam saja sudah diberkati. Kita pun perut suka onar kiri kanan. Ini 40 hari 40 malam. Ini bicara tentang ketekunan, saudara. Ini bicara tentang ketekunan. Setelah dia tekun, saudara gue diberkati, dia menang terhadap serangan setan. Karena ada ketekunan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling membuat banyak orang Kristen tidak kuat di dalam Tuhan adalah dia tidak tekun di dalam Tuhan. Dia tidak bertahan di dalam Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah dengan tema rajin versus setia. Rajin dan setia itu beda, saudara. Kadang-kadang kita pikir orang yang datang ke gereja terus, kota bilang, wih dia ini setia, belum tentu. Rajin mungkin, tapi setia belum tentu, saudara. Rajin dengan setia itu bedanya di mana? Kalau rajin, saudara, adalah sebuah kegiatan yang dilakukan tanpa sebab, tanpa ada akibat. Itu rajin. Tetapi orang yang setia, dia melakukan sesuatu sekalipun ada sebab akibat. Itu setia, saudara. Entah apapun yang terjadi, dia tetap di situ. Itu namanya setia. Dan kesetiaan itulah yang namanya ketekunan, saudara. Jadi ada banyak orang rajin, tapi belum tentu dia setia. Makanya Amsal 20 ayat yang ke-6 mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Amsal 19 ayat yang ke-20 di sana dikatakan juga, sifat yang diinginkan seseorang adalah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saudara yang diberkati Tuhan, kesetiaan itu memang sukar, karena kesetiaan itu menandakan orang itu dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dia tidak lari, dia bertahan, dia ada di situ, dia melakukan sesuatu yang tetap. Itu namanya orang setia. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, setan paling takut orang yang setia. Setan paling takut orang yang tekun. Itu dia takut, saudara. 40 hari di padang gurun tidak ada makan minum, saudara. Sudah lapar, tapi Yesus tidak beranjak. Yesus tetap di situ. Iblis datang cobai dia pertama, ubah batu jadi roti. Dia tidak lari, saudara. Bawa dia ke hubungan baik Allah, suruh lompat dari sana, dia tidak lari. Saudara yang diberkati Tuhan, semuanya dia tekun, dia lewati semua. Orang Kristen yang tekun pasti akan menang terhadap serangan setan. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, kamu tekun atau tidak? Sekarang kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang ketekunan. Dalam hal apa saja kita harus tekun? Yang pertama, kita harus tekun dalam belajar firman. Saudara diberkati, kita harus tekun di dalam belajar firman. Banyak Kristen ini tidak suka belajar firman.
Makanya saudara, kena serangan setan tidak tahan. Ya. Baca Alkitab saudara hari Minggu saja, itu juga kalau kebetulan buka kena. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena kadang-kadang pendeta omongkan dia masih cari setengah mati. Saudara, pendeta sudah baca habis. Saudara, sudah deh. Dengar sah. Ada yang buka pakai HP, tapi tiba-tiba buka, setan bicara. Jangan buka Alkitab, buka WA. Dia sudah langsung buka WA. Saudara lihat. Nah, kalau kita tidak tekun di dalam belajar firman, mau ke skala setan dan cara apa? Saudara, ada orang yang kalau sakit mau mati, baru dia taruh Alkitab di samping kiri dan kanannya. Dia pikir Alkitab bisa masuk di dia otak tiba-tiba makanya. Saudara, tidak ada itu ceritanya. Ya. Serangan setan itu hanya bisa dikalahkan kalau Anda tekun belajar firman Allah. Anda tekun belajar firman. Saya tadi bicara soal Martin Luther. Kalau Martin Luther tidak belajar firman dengan sumber reformasi, tidak terjadi 15/17/31 Oktober. Tidak terjadi. Tapi dia baca Alkitab sebagai seorang biarawan, dosen teolog di university, saudaraku, Wittenberg, Jerman. Dia mulai baca, dan ketemukan ternyata ajaran banyak yang parah nih, saudara. Dia mulai tahu bahwa ternyata ada penyimpangan yang luar biasa di dalam gereja. Saudara yang diberkati Tuhan, dia mulai tahu karena dia teliti Alkitab, dia belajar firman dengan tekun. Makanya pada kesimpulannya dia tulis 95 dalil. 1, 2, 3, 9 tentang tempel. Lalu disuruh paus protes sampai bisa jawab ini 95 tesis. Saudara yang diberkati Tuhan, dan tidak ada satu pun yang bisa jawab. Karena semua firman, semua kebenaran. Saudara yang diberkati, ingatlah baik-baik. Makanya jangan jadi Kristen yang dangkal. Karena mesti belajar firman, tekun. Kalau tidak bisa bertahan. Setan datang caplok, kita berangkat. Ya. Makanya tekunlah dalam belajar firman Allah. Saudara perhatikan ayat ini ketika Alkitab bicara tentang firman Tuhan itu harus dipelajari. Itu dikatakan tekun, ya saudara. 1 Timotius 4 ayat 13. 1, 2, 3. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci dan dalam mengajar. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekun. Jadi baca Alkitab itu tidak bisa. Ini hari, nanti tahun depan baru baca lagi. Oh, ini bisa. Bisa. Mustekun. Jadi itu penting sekali. Kisah 2 ayat 42. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam ajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul mencatat roti dari Tuhan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasulnya apa? Ini firman Allah. Ini Alkitab dia. Saudara, ini Alkitab. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, bertekunlah dalam membaca firman. Belajar kebenaran, tidak boleh tidak. Harus firman itu kita tekun. Karena itu kunci kita menang atas setan. Saudara, ingatlah, itu kunci untuk kita menang atas setan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dalam hal apa? Kita harus tekun dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah itu kita harus tekun. Saudara yang diberkati Tuhan. Ibadat itu jangan seperti kapal selam, sebentar muncul, sebentar tenggelam. Ada banyak kaum pria secara khusus lupa malas gereja minta ampun. Saudara yang diberkati Tuhan. Iya. Tuhan suruh mama ingat perpuluhan Bapak Sutaro, mama antar Bapak nanti. Saudara yang diberkati Tuhan. Ini penting. Setan datang Bapak yang hadapi duluan. Jadi kalau Bapak kalah, bagaimana rumah tanggamu? Saudara, ingatlah baik-baik. Makanya laki-laki itu mesti yang pertama rajin kebaktian. Saudara, laki-laki mesti rajin kebaktian duluan. Jadi jangan kasih contoh justru laki-laki pemalas kebaktian. Secara khusus kaum pria, bapak-bapak. Ya.
promotornya, inisiatornya. Pagi-pagi itu kendalikan semua. Ayo ingat bangun semua ya. Ini hari Minggu. Bangun pagi-pagi. Ayo gereja. Ya saudara. Ibadah, perkunjungan, ibadah itu tidak boleh tidak, saudara. Karena kekuatan Anda ada di dalam ibadah. Kekuatan Anda ini adalah ibadah. Kalau tidak ada ibadah, Anda tidak kuat. Ya. Tanpa ibadah kita tidak kuat. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, betapa pentingnya kita bertekun dalam kebaktian. Dan itu yang dilakukan oleh gereja sejak dulu kala. Kisah 2 ayat 46. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sampai sini. Lihat, kalimat ini tiap-tiap hari. Dia tidak ada bosan. Tiap-tiap hari dia kumpul terus. Kita ini hanya 1 minggu 1 kali juga. Pemalasnya minta ampun. Saudara, itu dong tiap-tiap hari bertekun, mereka kumpul terus ibadah. Makanya Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan. Bukan hanya pertemuan saja, pertemuan. Itu berarti tidak 1 kali kebaktian. Saudara yang berkata, karena itu ingatlah baik, kalau hari Minggu saudara dapat kesempatan untuk libur, ibadahlah itu hari Minggu semua itu. Kalau di gereja ini ada ibadah 2 kali, saudara hadir pagi, sore, hadir terus. Saudara tidak rugi. Saudara tidak rugi, untung ada. Rugi tidak ada. Saudara, Anda sudah diberkati secara jasmani, rohanimu diberkati lagi. Itu kan untung buat kita. Ada orang bilang begini, beta kalau sampai di gereja dong mati. Saudara, dong itu dia maksud pendeta. Ya lu terlalu apa? Saudara yang diberkati itu, Anda tidak datang gereja tidak rugi. Anda tidak datang pendeta tidak rugi. Saudara yang diberkati itu, tidak rugi dia, yang rugi kau. Jadi jangan bilang, wih, beta sampai dong lihat. Dong lihat, nanti dong lihat, dong cari beta. Kalau di beta son cari lu. Saudara yang diberkati itu, karena ini sudah tahu ini berarti tahu kebenaran tapi mau melawan kebenaran. Saudara, ada banyak orang Kristen rasa penting mau mati di hadapan Tuhan. Kita ini saudara yang membutuhkan Tuhan. Kita harus sadar itu. Saudara, apalagi sebagai kaum pria, saya ingatkan ya, saudara, tekunlah dalam beribadah, jangan pemalas. Saudara, Tuhan tidak suka dengan orang malas. Ya, termasuk malas kebaktian itu Tuhan tidak suka. Dalam apa saja doa, tekun. Ini Alkitab ngomong semua. Tekun dalam tadi saudaraku ibadah, baca firman, sekarang doa. Lihat ayatnya, saudara yang diberkati. Roma 12 ayat 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesabaran, dan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam apa? Doa. Jadi doa itu bukan hanya kadang-kadang berdoa, tidak bisa. Mesti tekun. Terus lakukan terus dalam keadaan apapun, doa itu tidak boleh berhenti. Tekun dalam doa. Saudara yang diberkati, dalam hal apa lagi kita harus tekun dalam berbuat baik. Alkitab bilang harus tekun dalam berbuat baik. Mari kita lihat ayatnya. Roma 2 ayat 7. 1, 2, 3. Yang dengan tekun mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasan. Tekun berbuat baik. Jadi saudara ingat ini, baca firman tekun, ibadah tekun, doa tekun, buat baik tekun, maka setan tidak dapat kesempatan. Dia mau dapat di mana? Jelas semua kita supalang habis. Mau dapat di mana? Saudara, doa kita sudah lakukan, baca firman kita kuat, saudara. Apalagi buat baik, kita tidak berhenti buat baik. Saudara diberkati Tuhan. Dia mau dapat celah tidak ada, karena semuanya kita lakukan dengan benar, dengan tekun, dengan setia. Jadi gaya hidup kita, lifestyle kita. Dia tidak dapat kesempatan. Karena iblis bisa menang itu karena dia dapat kesempatan. Siapa yang beri kesempatan? Kita yang kasih kesempatan. Saudara yang diberkati, masih ada lagi, bukan hanya ini saja. Lihat,
melayani juga harus tekun. Amin saudara. Melayani harus tekun. Mari kita baca Wahyu 2 ayat 2. Silakan 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik pelayanmu. Dalam hal apa? Mari kita lompat langsung di ayat 19. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun Ketekunanmu. Jadi ini berkaitan dengan pelayanan, saudara. Jadi melayani juga harus tekun. Jadi saudara, kalau 5 ini Anda tekun, setan mau lari dari mana dia? Dia tidak bisa menang pasti, ya saudara. Dia mau tawarkan soal pemalas kebaktian, kita ini orang rajin kebaktian, setia beribadah. Mau dapat di mana? Saudaraku, dia mau serang lewat doa, kita orang berdoa. Dia mau serang soal buat baik, kita orang suka buat baik, tidak suka buat kejahatan. Dia mau serang soal firman, baca Alkitab, kita orang tekun di dalam bacaan kita. Dia mau serang soal melayani, kita orang suka melayani. Bahkan tiap hari kita hanya kerja melayani. Saudara, iblis tidak akan menang. Otomatis kita yang akan menang terhadap serangan setan, karena kita melakukan semuanya dengan ketekunan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Hanya ini saya ingin sampaikan ini, saudara. Ayo jadilah Kristen yang tekun. Sudah dipimpin Roh Kudus, mantap. Tapi Roh itu akan pimpin Anda masuk ke dalam ketekunan. Roh itu akan membuat saudara hidup tekun, tekun beribadah, tekun baca Alkitab, tekun berdoa, tekun buat baik, saudara. Tekun melayani. Ini adalah paket yang tak bisa terpisahkan. Kalau saudara lakukan ini, sekali lagi, setan tidak mungkin menang. Saudara, ini berkata Tuhan. Sekarang kita lihat yang ketiga, terakhir. Sorry, sama saya kasih contoh nih, Ayub. Ayub ini dia menang itu karena tekun. Saudara dikasih oleh Tuhan, dia tekun. Firman dia tekun, doa dia tekun. Makanya istrinya tinggalkan dia, harta habis, anak mati semua, teman-teman lari kasih tinggal, dia tetap kuat. Karena dia memang orang tekun. Ayub ini, mari kita baca ayat ini, Yakobus 5 ayat 11. Oke, 1, 2, 3. Sesungguhnya Tuhan menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun. Aku telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan aku telah tahu apa yang berada di atas Tuhan. Saudara lihat, Ayub itu tekun, makanya tidak bisa dia kalah. Sekalipun setan serang dia, habis-habisan. Serang harta habis, serang anak mati semua. Tapi setan mau dapat di mana, saudara? Mau serang lewat ibadah, weh, bang Tuhan tekun mati. Dia pun bini bilang, weh, lu kutuk Tuhan Allah, sudah. Kau ini semua model kayak begini, lu masih cinta Tuhan bikin apa? Wah, Ayub bilang, perempuan gila, apakah kita mau terima yang baik saja lalu yang tidak baik? Tidak. Dia tekun. Istri model kelu banyak, lari ke tinggal, nah kenapa? Saudara, istri lari ke tinggal, Ayub tekun karena dia tahu arti melakukan kebaikan. Dia tidak berhenti, saudara, melayani terus, lakukan semua terus, dan akhirnya kitab Ayub pasal 42, Tuhan menyediakan 10 kali lipat dari apa yang pernah hilang dari dalam dirinya. Karena itu Yakobus berkata, berbahagialah orang yang tekun seperti Ayub ini, saudara. Amin. Jadilah pria-pria yang tekun, saudara. 3, oke. Yang ketiga, bagaimana serangan setan yang mematikan dan berbahaya ini kita bisa kalahkan? Jawabannya adalah kita harus dikuasai firman Allah. Tadi Roh Kudus tekun, sekarang dikuasai firman. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa kita harus hidup dalam penguasaan firman? Kuasai firman Allah, harus kuasai firman Tuhan. Karena setan itu melawan pakai firman. Kalau saudara tidak kuasai firman Allah, habis saudara. Sekarang kita lihat beberapa ayat ini. Matius 4 ayat 4. 1, 2, 3. Tapi Yesus jawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, berarti Tuhan
Lanjut, saudara. Matius 4 ayat 7. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Ada tertulis. Saudara lihat. Makanya saya tidak pernah khotbah tanpa ada ayat yang mendukung. Semua saya tunjukkan ayat. Saudara. Karena ingatlah, iblis hanya bisa kalah kalau ada firman. Anda ngomong tanpa kebenaran, ada firmannya, tidak bisa. Saudara yang diberkati, setan itu hanya bisa kalah dengan firman yang dikuasai. Saudara diberkati Tuhan. Saya mau tanya saudara. Saudara biasa pegang pisau? Siapa yang biasa pegang pisau? Semua pegang pisau ya? Tapi beda koki yang pegang pisau. Dia kuasai pisau. Cara potong bawang saja beda. Kita punya ibu-ibu di rumah, dong potong bawang juga. Tapi sambil potong bawang air mata mengalir. Bahkan potong bawangnya lama. Tapi coba saudara lihat koki. Dia pegang pisau yang sama tapi dia habis. Saudara diberkati itu. Cepat sekali. Kenapa? Karena dia kuasai pisau. Seorang pembunuh. Saudara, kita semua bisa pegang pisau. 3 orang bisa juga. Tapi pembunuh yang saudara benar-benar pembunuh bayaran, dia pegang pisaunya lebih ngeri. Saudara diberkati. Ya, karena dia lihai dalam hal itu. Dia kuasai dalam hal itu. Saudara diberkati Tuhan. Semua kita bisa pakai sabuk tinggi, bisa. Tapi kita naik belum tentu kita menang. Saudara, sampai atas sama-sama pegang sabuk begitu saudara. Tapi kita kena pukul 2-3 kali kita rubuh memang. Bahkan kita pukul mungkin tidak kena orang juga. Karena kita bisa pakai sabuk tapi kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan sabuk. Saudara diberkati. Beda dengan petinju. Dia tahu bagaimana menggunakan sabuk. Saudara, sarung tangan itu dia tahu. Beda sekali. Makanya saudara diberkati Tuhan. Firman ini memang semua ada. Tapi Anda mesti bisa menguasai kebenaran. Karena kalau tidak menguasai kebenaran, Anda tidak bisa mengalahkan setan. Karena mahir sekali setan itu dalam kebenaran. Ya saudara. Wah dia ini tahu semua ayat di dalam Alkitab. Oh, beta kasih tahu setan, dia tahu semua. Tidak ada yang dia tidak tahu. Karena dia tahu, dia kasih bengkok semua yang dia tahu. Bukan karena dia tidak tahu baru dia kasih bengkok. Dia tahu dulu baru dia kasih bengkok. Saudara yang diberkati. Makanya kita mesti kuasai benar. Begitu dia kasih bengkok kita tahu. Oh, lu putar balik. Saudara, kita tahu. Kemarin saya dapat WA dari satu anak Tuhan. Kami sering pelayan. Dia bertanya kepada saya, Bapak saya nak ikut KKR. Saya bilang, iya kenapa? Aduh Bapak, ini hamba Tuhan khotbah bilang, yang namanya hamba Tuhan itu dia harus mengalami satu hal. Saya tanya, dia mengalami apa satu hal itu? Baru bisa disebut hamba Tuhan. Dia itu harus muntah-muntah, baru dia bisa disebut hamba Tuhan. Jadi kita yang tidak muntah-muntah ini kita tidak hamba Tuhan. Hanya yang muntah-muntah saja yang hamba Tuhan. Nah itu dia omong di mimbar saudara. Dia omong saudara di dalam ibadat kebaktian KKR. Orang di biasa bilang KPI ya. Saudara bayangkan yang dengar ini banyak. Nah kalau yang dengar ini semua menguasai firman, kalau yang dengar ini tidak menguasai firman, maka dia akan cap. Orang yang tidak muntah-muntah itu berarti bukan hamba Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, saya jawab dia begini, kalau begitu kita semua harus sakit mah supaya kita muntah-muntah, baru saudara kita jadi hamba Tuhan. Aduh kasihan saudara. Makanya tadi saya ngomong, kenapa Martin Luther itu memprakarsai gereja? Karena dia sudah kuasai kebenaran. Dia kuasai kebenaran, dia tahu ini ada, oh ini palsu, ini ketimpangan. Ya saudara. Bahkan sampai hari ini ajaran yang mengatakan bahwa kaum awam tidak boleh membaca kitab suci itu masih dipercaya oleh kaum gereja Roma Katolik. Tidak boleh baca Alkitab. Nah bagaimana kau tahu kebenaran? Sampai mati kau buta huruf sudah. Tidak bisa tahu. Yang berhak hanya baca itu Paus.
dan para biarawan. Saudara diberkati itu. Waduh, ini kan berat. Maka orang tidak bisa keluar dari penjara setan, tidak akan bisa keluar. Karena bagaimana mau keluar kalau dia tidak tahu adat tertulis, adat tertulis, adat tertulis. Tidak bisa. 2 minggu lalu, saya tidak tahu di sini, tapi di daerah saya, di pelayanan saya, saudara, ada jemaatan yang ke saya begini, Bapak, kenapa orang mati selalu kubur kepala ke barat, kaki ke timur? Kepala ke barat, kaki ke timur. Saya tanya dia, kalau yang mati tenggelam di dalam laut, dia pun kepala di mana? Itu kepala di mana? Ya sudah, tidak tahu kepalanya di mana. Bahkan mungkin kepalanya dimakan ikan, sudah. Waktu ikan itu ditangkap, lalu dijual di pasar Oeba, maka yang beli satu dari Sikumana, satu dari Oeba, satu dari Asam 3. Jadi saudara bayangkan, ikan yang makan saudaraku itu dibeli oleh 3 orang di lain daerah yang berbeda-beda. Itu kita mau tanya, dia rambut di mana, kuku di mana? Ya saudara, tidak bisa. Maka saudara yang diberkati Tuhan, itu adalah kebenaran-kebenaran palsu. Makanya saudara, ada banyak kekristenan yang masih juga dibangun oleh kebenaran-kebenaran palsu, ya. Kebenaran-kebenaran yang tidak sejati, tapi banyak orang masih ikuti. Kalau orang mati saudara, begitu diangkat tombak rubuh, mau tarik cepat-cepat itu tulangmu yang di atas. Satu kali saya penasaran, sampai mau ambil bakurui gara-gara motor, tarik cepat, tarik cepat, tarik cepat. Selesai kubur saya tanya, kenapa kamu sumpah kurampas tarik itu barang? Kasih tinggal kubur habis baru tarik, nah kenapa? Kamu tahu itu kamu sewa, orang pembarang robek, kamu bayar, buta huruf. Lalu dia bilang begini, Bapak, itu ibarat kapal Bapak. Kalau berlayar itu maka layar mesti dilepaskan. Saya bilang, weh, itu peti mayat, bukan ini kak perahu. Lu pikirin di laut, lu pergi di laut sana baru lu lepas layar. Di laut, orang mati kau layar apa? Itu karena itu tidak tertulis, tapi kau bikin tulisan sendiri. Ya, terlalu banyak aneh-aneh. Satu kali jemaat meninggal, saya pergi sedu karena masih kasih pakai pakaian dia tuh saudara. Orang kasih pakai dia, lalu datang kasih tidur dia. Saudara diberkati. Termasuk Pak Pran saya minta untuk doa penghiburan juga. Saudara, khotbah penghiburan waktu itu. Saudara diberkati. Waktu ini mayat sudah di tempat tidur di depan ruang tamu. Saudara, ada yang angkat tangannya lipat begini. Lalu satu datang protes, jangan lipat undangan. Saya bilang, kenapa? Jangan lipat ke seluruh tangan supaya kalau di jalan jangan ada halangan. Saya mulai bayangkan, kalau tangan begini berarti dia jalan begini. Kalau tangan begini berarti dia bisa begini. Otaknya suami main betul-betul. Saudara diberkati. Iya. Saudara, sayang sekali. Ada banyak orang Kristen yang tidak menguasai firman Allah. Karena tidak menguasai firman, bikin firman aneh-aneh. Bikin firman baru semua. Itu karena tidak menguasai firman. Makanya setan tipu dia. Nah, kalau kamu mati dalam ketidakpemahaman model begini, mati binasa bodoh-bodoh. Saudara diberkati. Makanya ingatlah, jadi Kristen itu betul-betul harus paham firman. Jemaat Berea itu harus diteladani. Saudara, mereka sudah belajar Alkitab di gereja, di sinagog, di Yerusalem, di bait Allah. Tapi mereka pulang, mereka selidiki lagi. Baca ulang, teliti, selidiki dengan baik. Saudara diberkati. Itu jemaat yang ada di Berea. Karena itu saudara jangan jadi Kristen yang model-model begini, ya. Nanti saudara kalah di dalam peperangan melawan iblis. Karena saudara punya senjata, tapi saudara tidak tahu pakai senjatanya. Saudara tidak kuasai senjatanya. Saudara punya firman-Nya, tapi saudara tidak menguasai kebenaran. Saudara diberkati. Ini kita harus batalkan semua, ya. Makanya
Ingatlah baik-baik, firman itu harus jadi landasan. Ayat 10, makanya sudah lihat, waktu ada tertulis, maka ayat 10 mengatakan, 1, 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi jangan pakai yang tidak tertulis. Usir setan pakai garam, itu tidak tertulis. Saudara, ada tertulis di mana ayat yang mengatakan usirlah setan pakai garam, maka setan akan lari. Kalau garam bisa usir setan, di laut tidak ada setan. Karena di laut itu garam semua. Termasuk airnya, batunya, pasirnya, garam semua. Tapi saya mau satu hari saudara tidur di pinggir laut sendirian. Kok setan tidak cek separuh? Saudara yang diberkati, setan itu tidak takut itu. Jadi jangan bikin yang hanya tertulis saja. Separuh lagi kusir setan pakai minyak. Setan tidak takut minyak. Saudara yang diberkati itu, ya ingat itu baik-baik. Setan tidak takut minyak. Jadi saudara jangan dipakai oles minyak kiri kanan setan. Setan itu setan, anggap itu barang biasa. Ada tertulis firman Allah. Kalau saudara pakai kebenaran, iblis tidak akan bisa menang atas hidup saudara. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Kristus. Dan inilah 3 kunci yang kita perhatikan pada kesempatan hari ini. Jadi kita harus kuasai firman Allah, karena firman itu senjata untuk mengalahkan setan. Tidak ada yang lain. Senjata kita firman. Jadi kalau saudara yang diberkati Tuhan, saudara menjadi orang Kristen yang dipimpin Roh Kudus. Roh itu punya fungsi untuk mengingatkan, untuk menyadarkan, menginstalkan. Lalu yang kedua, Anda mulai tekun. Tekun itu menutup celah, menutup kesempatan saudara iblis. Maka yang terakhir, Anda punya firman, Anda pedang roh, ada kebenaran senjata ilahi itu yang akan menghancurkan setiap kekuatan iblis. Amin. Nah, inilah saudaraku yang kita harus miliki sebagai orang-orang Kristen. Ya, ini 2 ayat tentang firman itu adalah pedang roh. Ya, saudara, ini Efesus 6 ayat 17 dan tadi 2 Korintus 11 ayat 4 yang sudah kita bacakan. 2 Tesalonika 2 ayat 10 juga. Ya, saudara, nanti di akhir zaman antikris akan datang. Dia sesatkan orang semua yang tidak cinta firman Allah. Tapi saudara yang mengasihi firman, saudara pasti akan diselamatkan, kata firman Tuhan. Oke, kesimpulan buat kita hari ini, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Amin. Amin. Sama-sama katakan, saya pasti menang. Sama-sama katakan, pria integritas, pria yang dipimpin Roh Kudus, pria integritas, pria yang hidup dalam ketekunan, pria integritas, pria yang hidup menguasai firman Allah. Ada orang nama semua pemain sepak bola dia hafal, tapi nama Alkitab, Kejadian sampai Wahyu dia tidak hafal. Memangnya itu pemain bola dong akan bola di surga? Saudara diberkati. Jangan. Kebenaran itu yang dikuasai. Kebenaran itu yang perlu dikuasai. Karena senjata kita adalah firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran. Mari pemain keyboard kita siapkan satu pujian. Para singer maju ke depan dan kita akan berdoa mengucap syukur buat firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu di atas segala-galanya. Kami percaya hidup kami hanya bisa kuat kalau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Tuhan tolong kami semua untuk belajar di dalam ketekunan, di dalam ibadah, di dalam doa, di dalam belajar firman, di dalam melayani, di dalam berbuat baik. Tuhan tolong kami sekalian hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus.
Terima kasih Roh Kudus. Rohmu yang hidup penuhiku, kita naikkan ini pujian dan kita akan berdoa mengucap syukur buat firman. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Oh haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi, Rohmu yang penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembuhkan hatiku. Amin. Berserah penuh, haleluya. Kau ambil alih, amin, di altarmu, menyembahmu. Haleluya Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, kita butuh pimpinan Roh Kudus. Kita butuh Roh Allah menguasai hidup kita. Kita butuh firman-Nya. Kita butuh ketekunan di dalam Dia. Sebab tanpa itu semua, kita tidak mungkin bisa mengalahkan tipu daya setan. Tanpa itu semua, kita tidak mungkin bisa mengalahkan segala tipu daya iblis yang datang setiap hari dengan berbagai macam cara. Tapi dengan Roh Kudus, Anda akan melihat kemenangan lepas kemenangan. Mari semudah kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati, terima kasih Tuhan. Di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Pada kesempatan malam ini, saya ingin mendoakan setiap kaum pria GSJA Agape di tempat ini. Dengan kasih Kristus, saya boleh mengundang Anda maju ke depan. Dan biarlah saudara boleh menjadi pria-pria integritas, pria-pria yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya undang para kaum pria saja, Anda boleh maju ke depan dan kita akan berdoa.
Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Allah, Roh yang memimpin saudara itu boleh hadir dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian ini, refrennya. Membuka hati, buka hati, buka hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih-Mu, Kau ambil alih seluruh hidup saudara. Amin, haleluya. Saat ini Tuhan hamba menyerahkan kaum pria di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan ini bukan secara kebetulan, tapi Engkau sedang berbicara kuat bagi kaum pria di tempat ini untuk hidup di dalam Roh Kudus. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus tuntun di dalam setiap sikap, tindakan, dan perbuatan. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan waktu kami terus bertekun di dalam setiap apa yang kami buat di dalam kehidupan kami untuk menyenangkan Engkau Tuhan, setia di dalam ibadah, setia di dalam doa, setia di dalam membaca firman Tuhan. Kami percaya kaum pria di tempat ini akan menjadi pemenang. Apapun bentuk serangan daripada setan, apapun bentuk cobaan yang datang, kami akan menang. Dan Tuhan Yesus tolong kaum pria di tempat ini agar kami mau belajar firman Tuhan, kami mau kuasai firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami satu persatu. Bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali, tetapi setiap hari rutinitas kami adalah belajar firman Tuhan. Karena yang dari surga itu tidak akan pernah habis, tapi yang dari bumi pasti akan habis, pasti akan selesai. Karena itu Tuhan tolong kaum pria di tempat ini, setiap waktu, setiap saat kami mau belajar firman Tuhan. Karena Engkau tuntun kami, Engkau menjadi penolong satu-satunya dalam kehidupan kami.
bahaya maut sekalipun, firman Tuhan menjadi jawaban bagi kami.